Masih bersama kami di News Pagi, masih dalam dialog lingkup jerat Undang-Undang ITE. Dan sebelum kita mengakhiri dialog kita pagi hari ini, saya ingin persilakan kepada Bang Rasman yang masih melalui sambungan telepon untuk closing statement Anda. Bagaimana apa yang mungkin harus dilakukan untuk saat ini dari pihak kepolisian dan juga dari Andi Arief sendiri? Baik, dari lingkup Undang-Undang IT dan closing statement saya, pertama, saya meminta agar aktor intelektualnya segera diusut. Dan itu penyidik sudah mengatakan yang dua orang ini bukan aktor utama. Satu. Yang kedua, ini tergantung kepada pihak kepolisian mau kapan mereka memanggil. Maka saya menyarankan tadi untuk lebih nampak gentle supaya tidak bias kemana-mana. Andi Arief datang saja. Oke, saya datang deh untuk di BAP. Apa salahnya kalau beliau berkenan gitu. Nah yang ketiga, inilah persoalan kalau agama dibawa ke politik. Sehingga Tengku Zulkarnain yang dai sekarang jadi ikut berpolitik. Kenapa? Inilah dia resikonya. Oleh karena itu maka saya berharap ulama, agnia, dan umaro itu bersatu dan dibingkai menjadi Bhinneka Tunggal Ika untuk persamaan dan kebaikan Indonesia. Dan pemilu ini ingat, saya mengingatkan KPU juga jangan bermain-main, karena sekali Anda keliru, salah menerapkan ini karena ini baru test case untuk pemilu sama presiden dan pileg, maka ini akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia. Itu saja. Oke. Baik, Bang Jansen silakan. Yang pertama, persis seperti yang Bang Rasman, sepakat saya. Jadi tugas utama kita bukan hanya polisi, adalah mencari siapa yang membuat rekaman suara itu. Karena memang racun utamanya adalah itu. Dan itu tidak sehat untuk demokrasi kita inilah. Bahkan tidak sehat untuk kehidupan kita, karena itu memang sangat super hoax itu. Itu dia. Yang kedua begini, fungsi media sosial itu kan untuk menyampaikan informasi. Jadi apa yang dilakukan Andi Arief dalam tweetnya ini, itu masuk dalam kategori menyampaikan informasi. Jadi menggunakan media sosial sesuai fungsinya. Tidak ada konten ilegal di sini. Di Undang-Undang ITE kita itu jelas sekali kok apa saja konten ilegal itu. Misalnya ada kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, fitnah, kemudian pemerasan, pengancaman. Kalau terkait pasal 28 ITE, karena saya kebetulan banyak menangani perkara-perkara ITE, di situ kan dikatakan ada berita bohong dan menyesatkan. Tapi itu kaitannya dengan transaksi elektronik. Jadi Undang-Undang ITE itu dibagi tiga, ada informasi elektronik, ada dokumen elektronik, ada transaksi elektronik. 28 ayat 1, kebohongan itu, yang menyesatkan itu harus menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam konteks transaksi elektronik. Itu dulu dia. Yang ketiga begini, jadi yang terakhir begini sedikit saja, terakhir dari saya. Jadi pidana itu ada dua, ada pidana pemilu, ya, ada pidana umum. Ini sekarang dalam tahapan pemilu. Maksud saya ini saran saya bagi teman-teman penyidik di luar sana, entah siapapun nanti yang ditersangkakan di persoalan ini, karena sudah ada dua, itu masuk di pidana pemilu atau pidana umum. Jangan sampai kemudian nanti kita salah menerapkan hukum. Karena ini sekarang masuk di rejim pemilu ini. Dan itu juga ada pidananya. Ini sekadar kontribusi saya, masukan saya bagi teman-teman di luar sana lah, bagi teman-teman hukum di luar sana. Mari kita pikirkan. Baik Bang Jansen. Pak Ahyar, sikat saja. Menghimbau masyarakat untuk memberi kesempatan kepada kepolisian kita menjalankan mekanisme penyelidikan dengan penyidikan berdasarkan azas yang ada dalam KUHP, cepat, sederhana, dan biaya yang murah. Cepat bukan berarti terburu-buru, nanti tidak prudent ya. Yang utama saya setuju bahwa yang kita cari itu adalah sebagai aktor intelektual. Kalau yang lain itu mungkin apakah hanya membantu dalam turut penyertaannya dia nanti ya. Dan itu pun juga bisa dipersoalkan. Apakah mereka mengetahui, karena unsur dari pembohong itu harus dengan sengaja di situ. Baik, terima kasih Pak Ahyar, Bang Jansen dan Bang Rasman sudah bergabung bersama kami di News Pagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena News Pagi masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami.